Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan akhirnya ditutup melemah di 0,32%. Level support 7.100-an masih mampu dipertahankan, tepatnya di level penutupan di 7.106.520. Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan coba ulas dan review jalannya perdagangan di awal pekan. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 78104976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Peter Susilo yang merupakan Branch Manager of YB Gocuan Semarang. Kita akan langsung sapa saja. Pak Peter, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore. Baik Pak David, apa kabar juga? Kabar baik Pak Peter, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Peter, hari ini di awal pekan indeks harga saham gabungan cenderung bergerak fluktuatif Pak, sempat tadi ke 7.230-an, berbalik melemah, menguat kembali, dan di beberapa menit jelang penutupan sesi kedua hari ini berbalik ke zona merah, tapi masih belum menyentuh ini level intraday terendah tadi di 7.112. Analisis Anda? Analisis saya untuk composite saat ini sih memang beberapa hari ini memang kita masih kena badai ya Pak David. Dan hari ini juga memang ada kecenderungan bagus sebetulnya. Pembukaan di high-nya sampai di 7230, cuman tertutupnya masih melemah lagi. Dia menguji support area sekitar 7.100 sampai 7.000 ini menjadi area support. Dan kita memang melihat seperti ini, kita lebih baik untuk wait and see dulu lah Pak David. Jadi memang badannya masih belum berlalu, kita amatin dulu, kita tengok-tengok dulu. Jadi jangan terlalu agresif menurut saran saya Pak David. Arah untuk sepekan ke depan Pak, mengingat pekan ini juga pekan pendek, Jumat kita tidak akan melakukan perdagangan, dan jangka menengah Pak Peter? Arah pendeknya sih kalau menurut saya kita lihat ada uji support ya Pak ya. Uji support kuatnya jadi 7.100 sampai 7.000. Kita lihat dulu ISG seperti apa. Namun apabila memang ISG mampu untuk ada penguatan sampai 7.200 ke atas, dia akan menguji untuk resistance berikutnya ada di 7.300 sampai 7.350-an. Setelah itu untuk trading jangka menengahnya untuk ISG bisa ke 7.500. Kalau sampai dia bisa break 7.500 ke atas, ini sudah mulai patah tren ya untuk composite Pak David. Baik, resisten berapa yang harus ditembus oleh indeks harga saham gabungan supaya mampu bertahan di atas level 7.200-an Pak Peter? Kalau saya lihat ini levelnya ada ujian di 7.150 dulu, setelah itu dia akan menguji lagi di 7.200 dan selanjutnya akan menguji di 7.300-an Pak David. Baik. Di tengah fluktuasi pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini Pak Peter, beberapa saham tambang hari ini masih melaju cukup kencang Pak. Kita boleh ke Aman untuk pertama terlebih dahulu Pak. Hari ini di tengah fluktuasi, Aman bergerak aman, melesat di atas 9% Pak, 5475. Analisis dan rekomendasinya dan faktor teknikal yang menyebabkan Aman naiknya cukup tinggi hari ini. Aman sendiri hari ini baik ya Pak ya, ada penguatan yang baik setelah 3 hari yang lalu mengalami penurunan, pelemahan. Nah saat ini Aman merupakan salah satu yang bisa dilirik juga. Hari ini tutup parkir di 5450 untuk Aman. Perhatikan Aman apabila dia bisa lewat dari 5.500, punya potensi ke 5850 sampai 5875 menurut saya Pak. Setelah itu lanjut berikut lagi ke 6.100, arahnya Aman ke sana Pak. Perhatikan juga catatan apabila memang Aman untuk area amannya itu ada support di 5.000 Pak David. Baik, Bapak lebih rekomendasikan apa untuk Aman? Buy on weakness, buy atau buy on breakout Pak, atau buy on support untuk Aman? Kalau untuk lihat Aman seperti ini, dia belum cukup aman ya setelah dia belum bisa breakout dari 5.500. Jadi kalau saran saya sih kalau memang suka untuk Aman, saya lebih suka tawar-tawar sih Pak David. Jadi saya akan mulai tawar di area 5.300 dengan trading pendek dulu sampai ke 5.500. Boleh buang sebagian untuk taking profit. Setelah itu bisa lihat acuan di 5.850 sampai 5.875 untuk target berikutnya.
Baik, penutupan hari ini jelang penutupan, maksud saya 5.400 menguat di 8%, penguatan terbatas. Intraday hari ini sempat ke 5.500, intraday terendah di Rp5.025 per saham, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih dari aman Pak ke brand ini, penguatannya cenderung terbatas Pak di 0,87%, 4660. Hari ini sempat ke 4850 dengan intraday penguatan di atas 4%. Terdampak profit taking tidak sih Pak untuk brand hari ini? Untuk brand sendiri, saya tidak terlalu rekomen untuk diamatin untuk saat ini ya Pak David. Memang karena kita tahu bahwa dia punya resiko potensi memang untuk dari beritanya kan kemarin kena HSC ya dia ya. Kalau saya lihat seperti ini, saya lebih prefer untuk amat-amatin dulu, wait and see dulu brand bagaimana. Toh juga memang dari yang empunya juga memang melakukan suatu penjualan untuk mengejar free float-nya ya Pak David ya. Kalau saya lihat model-model seperti brand gini juga saya akan mulai wait and see dulu saja, amati dulu, tidak rekomen untuk masuk, wait and see dulu Pak David. Baik, tapi dengan range pergerakannya yang cukup lebar Pak secara harian, tidak direkomendasikan juga untuk momentum trading singkat saja? Kalau untuk trading singkat, kondisinya fraksi 10 ya brand ya. Jadi kalau saya lihat untuk trading singkat sendiri, saya akan mulai amatin dengan time frame yang lebih kecil, mulai dari hourly ataupun time frame 15 menit. Kita lihat kalau untuk time frame 15 menit lagi, kalau saya lihat, saya akan mulai tertarik untuk brand apabila memang dia sudah bisa lewat dari 4.700 dengan targetnya sekitar 2%-an, 3%-an, saya akan taking profit untuk trading pendeknya ya Pak David ya. Kalau untuk secara daily-nya sendiri, saya akan tunggu dia mulai swing-swing gitu, saya akan tunggu dia breakout di 4850, baru saya mulai tertarik untuk masuk. Baik, 450 peluang ke 5.000-an kembali kalau itu berhasil ditembus? Ya, betul. Kira-kira untuk target berikutnya 87%. Kita beralih ke saham lainnya, Pak Peter. Saham-saham yang menjadi pemberat justru hari ini datang dari saham big cap Pak. Ada Astra International, hari ini melemah di 3,16% di 6.125. Analisis Anda untuk Astra dengan mengalami pelemahan cukup dalam hari ini dan level terendah dalam 5 hari perdagangan terakhir Pak? Kalau untuk Astra, saya perhatikan ASI, saya akan mulai perhatikan di area 6.000-an ya Pak David ya. Jadi kalau saya akan tunggu karena dia juga secara teknikal dia bikin low baru dan juga sudah kalau berarti dihitung 3 hari candle merah ini. Jadi saya lihat posisinya saya akan tunggu di area 6.000-an dulu. Iya. Apakah dia mantul atau tidak. Kalau misalnya dia memang lanjut, saya akan tunggu dia di area 5875. Selama dia bikin low baru, kita wait and see dulu, tidak ada posisi dulu. Jadi saya akan tunggu mulai dia tidak bikin low baru. Itu posisinya untuk Astra ya Pak David ya. Baik, koreksi dalam yang terjadi hari ini masih cukup wajar tidak Pak Peter? Kalau saya sih sudah nggak terlalu oke ya Pak ya. Kondisinya bikin low baru, memang tekanannya volumenya tinggi sekali, jadi ya saya nggak terlalu oke lah untuk saat ini. Baik, batasan supportnya tadi berapa Pak? Supportnya batasan ada di 6.050 sampai di 5875. Jadi kita akan lihat kalau misalnya di 6050 dia mulai mantul, nah teman-teman misalnya mau ambil buy on weakness masih oke. Penutupan hari ini di 6.125 melemah di 3,16% pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih coba ke sektor lainnya Pak. Dari perbankan big cap BBCA ternyata yang menarik ke bawah indeks harga saham gabungan sehingga tekanan berlanjut di penutupan sesi kedua. Porsi pelemahan BBCA meningkat Pak, jadi 1,24% dan kembali meninggalkan level 6.000-an. 5975 penutupan hari ini, level support 6.000 kembali jebol. Kalau saya analisa dari BBCA sendiri, memang kalau ini terlihat dampak kelihatannya asingnya juga kuat untuk keluar ya Pak untuk hari ini. Kalau lihat jadi saya pribadi untuk BBCA, saya suka untuk invest jangka panjang sih. Jadi saya akan mulai nyicil di harga psikologis. Cuman memang kembali ke keputusan masing-masing ya. Lalu kalau misalnya dilihat dari sisi dari berita juga saya baca-baca BBCA juga ada potensi untuk melakukan
ada kuartalan ya Pak, untuk pembagian dividen kalau nggak salah saya baca begitu memang isinya. Jadi saya memang akan mulai kolek secara bertahap saja kalau untuk BBCA. Namun untuk trading pendek saya tidak menyarankan untuk BBCA ambil karena memang dia bikin low baru. Iya. Jadi kalau memang model swing sekitar antara 1 mingguan, ya saya tidak rekomen untuk masuk. Baik. Kita tunggu dia bisa di atas 6.050 baru mulai menarik, Pak David. Buy on breakout ya Pak? Ya, buy on breakout, betul. Baik, penutupan hari ini 5975 melemah di 1,24% dan juga menjadi salah satu pemberat indeks harga saham gabungan sehingga bertahan di zona merah di penutupan sesi kedua hari ini. Pak Peter, kita hold kembali Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan akhirnya ditutup melemah di 0,32%. Level support 7.100-an masih mampu dipertahankan, tepatnya di level penutupan di 7.106.520 atau melemah di 0,32%. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 7.158.507, sempat menguat secara intraday ke 7.230.032. Setelah itu, indeks harga saham gabungan lebih cenderung bergerak fluktuatif. Intraday terendah hari ini tepat dengan posisi penutupan hari ini di 7.106.520, terbebani tadi oleh saham BCA dan juga Astra Internasional yang mengalami koreksi yang cukup dalam, pemirsa. Selanjutnya kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya. Di tengah, indeks harga saham gabungan ditutup melemah pada sore hari ini. MNC 36 ditutup melemah di 0,88%, Jakarta Islamic Index melemah di 1,06%, LQ45 juga melemah di 0,58%. Rotasi pergerakan sektoral maksud kami, barang baku memimpin penguatan di 1,48%, konsumsi primer juga menguat di 0,53%, energi melemah di 1,21% dan industri juga tertekan di 1,15%. Grafis selanjutnya saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers. Ada Bumi ditutup menguat di 224, Antam menguat di 4120, Dewa juga menguat di 500, emas juga menguat di 9700. Saham-saham top gainers didominasi oleh saham-saham emiten pertambangan. Kemudian pemberat datang dari beberapa saham, ada BMRI ditutup melemah di 4.400, transaksi di 1,1 triliun, PTRO juga turun dalam di 5.300, energi hari ini anjlok di 1.710, BUVA, emiten konglomerasi lainnya juga melemah di 1.085. Update penutupan sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Second session akan segera kembali sesaat lagi.